Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berian salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari Senin kemarin, pada pekan yang lalu, kita sudah selesai mempelajari kitab yaitu Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Maka kita mengambil kitab yang baru yaitu kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih. Yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Beliau adalah anggota lembaga tetap fatwa dan beliau juga adalah anggota lembaga ulama-ulama besar di Arab Saudi. InsyaAllah kita mengambil mulai dari awal sampai ila Masya Allah, sampai kita menyelesaikan juga buku ini. Kita mulai dari muqaddimah dan buku ini sudah diterjemahkan. Buku ini sudah diterjemahkan. Saya lupa penerbitnya, tetapi ada yang menerjemahkannya. Judul bukunya adalah Panduan Fikih Lengkap, ada juga. Ada yang mengatakan tetap memberi judulnya Fiqhi Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih. Syekh di dalam muqaddimahnya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Nabiina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam atas Nabi kita Muhammad, penutup para nabi, dan salawat terhadap keluarganya dan sahabatnya dan orang-orang mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat, yakni sampai hari pembalasan. Amma ba'd, adapun selanjutnya, fahadha mulakhasun fil fiqhi. Ini adalah ringkasan di dalam fikih. Maqrunun bi adillatihi minal kitabi wa sunnah. Yang diiringi dengan dalil-dalilnya dari kitab dan sunnah. Artinya Syekh pengarang hafizallah ta'ala membahas tentang ringkasan fikih yang disertai oleh dalil-dalilnya.
berdasarkan kitab dan sunnah. Kuntu alqaituhu fil idha'ati ala halaqat. Aku dulu pernah menyampaikannya di dalam radio dalam bentuk serial yang rutin. Waqad taqarrara talabu mimman sami'uh, berulang permohonan dari orang-orang yang mendengarnya. Wa alahu alayya bitiba'atihi, mereka nyinyir meminta kepadaku untuk mencetaknya. Liyabqal intifa'u bihi insyaallah, agar manfaat selalu abadi, selalu ada, bisa diambil manfaat insyaallah. Wa ma kuntu anwi dzalika hal i'dadihi, aku tidak pernah meniatkan hal itu ketika menulisnya. Jadi beliau tidak menulis untuk dicetak, hanya menulis untuk persiapan disampaikan di dalam radio. Biasanya itu adalah ida'ah Al-Quran. Walakin nuzulan 'inda raghbatil katsir, akan tetapi mengikuti keinginan kebanyakan. A'adtu an-nazara fih, aku kembali melihat lagi. Warattabtuhu wa qaddamtuhu littiba'ah, aku susun kembali dan aku persembahkan atau persiapkan, ya, aku berikan untuk dicetak. Wa ha huwa baina yadayka ayyuhal qari'ul karim. Nah, buku itu sekarang berada di hadapan wahai pembaca yang mulia. Fama wajadta fihi min sawabin wa faidatin, faedah-faedah yang Anda dapatkan di dalamnya atau kebenaran yang Anda dapatkan di dalamnya, fal fadlu fihi raji'un ila Allah wahdah, maka keutamaannya kembali hanya kepada Allah semata. Wa ma wajadta fihi min khata', apapun yang kau temukan di dalamnya berupa kekeliruan, fahuwa minni wa astaghfirullah, itu adalah datang dariku dan aku memohon ampun kepada Allah. Wa qad lakhastuhu min kitabi Rawdatul Murbi' Syarh Zadil Mustaqni'. Aku telah ringkas ini dari kitab Rawdul Murbi' Syarah Zadil Mustaqni'. Kitab Rawdul Murbi' ini adalah kitab yang mensyarah, yang menjelaskan Zadul Mustaqni', dan ini adalah di dalam fikih Hanabilah, ya, dalam fikih Hanabilah. Apakah kita sedang belajar fikih Hanabilah sekarang? Tidak. Kita berupaya melihat apa yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, dan memahami apa yang beliau syarah agar kita bisa mengamalkannya berdasarkan dalil-dalil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu'u ila Allah war Rasul." Apabila kalian berselisih pada apapun juga, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kita bukan dalam mempelajari mazhab, tapi kita mempelajari apa qaulullah qaul rasuluhu. Wa min hasyiyatihi lil 'allamah Syekh Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullah taala, dan diambil dari catatan kaki yang ditulis oleh Allamah Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim, ya, yang di antara keturunannya adalah Syekh Abdul Muhsin Qasim, ya, yang menjadi imam, salah satu imam di Masjid Nabawi. Beliau juga Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim juga yang mengumpulkan fatwa Syekhul Islam Taimiyah.
ma'a ba'd at-tanbihat minni idza marrat munasabah, diiringi dengan sebagian catatan dariku apabila kondisi kita lewati. Hadza wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lil ilmi nafi' wa 'amal salih. Ini yang dapat diberikan dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar berikan taufik kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ini muqaddimah beliau. Kemudian beliau masuk ke dalam bab baru, yaitu fadlu tafaqquhi fid din, keutamaan memahami agama. Tafaqquh itu berupaya untuk memahami agama. Keutamaan memahami agama. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna at-tafaqquha fid din min afdalil a'mal. Sesungguhnya berupaya memahami agama merupakan amalan-amalan yang paling afdal. yakni mempelajari agama dan memahaminya, termasuk di situ adalah memahami fikih, ya, memahami ibadah adalah amalan yang paling afdal, di antara amalan yang paling afdal. Wa huwa alamatul khair. Memahami agama, memahami tentang hukum agama merupakan tanda-tanda kebaikan. Kalau seandainya sudah ada muncul bagi kita untuk hadir majelis ilmu, untuk apa gunanya? Untuk memahami agama. Sudah muncul di hati kita itu, berarti ini adalah tanda kebaikan. Ya, jangan halangi tanda kebaikan ini, tapi lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih, dari hadis Muawiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, siapa yang Allah inginkan dengan dirinya kebaikan, yafaqihu fid din, Allah berikan pemahaman baginya di dalam agama. Allah pahamkan dia dalam agama. Untuk mendapatkan memahami agama bagaimana caranya? Apakah dengan cara apa istilahnya? Mendapatkan ilham, piciang mato langsung dapat ilmu? Ya, atau dengan bersemedi, ya, dapat wansit langsung dapat ilmu? Tidak. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu adalah dengan cara belajar. Tafaqquhu fid din, memahami agama dengan cara berusaha, berupaya untuk memahaminya. Wa dzalika li'anna at-tafaqquha fid din yahsulu bihi al-'ilmu an-nafi'u alladhi yaqumu 'alaihi 'amal salih. Kenapa? Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah berikan kepadanya pemahaman agama. Kenapa itu adalah tanda kebaikan yang Allah inginkan darinya? Karena memahami agama akan menghasilkan amal soleh. Menghasilkan, karena tafaqquh fid din menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Jadi orang yang memahami agama, dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang mana dengan ilmu yang bermanfaat itu dia bisa menjalankan atau menegakkan amal soleh.
Jadi amal soleh itu dari mana datangnya? Dari ilmu yang bermanfaat. Seorang ketika dia beribadah, tapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya, maka amalnya tidak bisa menjadi soleh. Ketika seorang paham dengan agamanya, Allah berikan dia ilmu yang bermanfaat, dengan itu dia bisa beramal soleh. Qala ta'ala, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dalam surah Al-Fath ayat 28. Dialah yang mengutus rasulnya dengan apa Allah utus? Bil huda. Dengan huda, petunjuk. Wa dinil haqq, dengan agama yang benar. Makna dari huda ini, fal huda huwal ilmun nafi'. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan petunjuk, yakni ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqq huwa al-amalus salih. Allah utus Nabi Muhammad dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Oke, ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu harus diiringi dengan amal. Amal itu harus didasari oleh ilmu. Waqad amara subhanahu nabiyahu an yas'alahu ziyadata minal ilm. Allah telah memerintahkan nabinya agar meminta kepadanya tambahan. Tambahan apa? Bukan tambahan harta, bukan tambahan kedudukan, akan tetapi tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu, yakni agih ambo ilmu yang banyak. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar, wa qawlu azza wa jalla wa qur rabbi zidni ilma wadihud dilalati fi fadl ilm. Kata Ibnu Hajar, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qur rabbi zidni ilma, di dalamnya terdapat petunjuk yang jelas yang menunjukkan kepada kita akan keutamaan ilmu. Kenapa kok itu menunjukkan ilmu itu utama? Lianna Allah lam ya'mur nabiyahu bi talabil izdiyad min syai' illa min al-ilm. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya untuk meminta sesuatu tambahan akan sesuatu kecuali adalah ilmu. Jadi Allah memerintahkan nabinya untuk meminta untuk tambah ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu adalah utama. Karena Allah suruh untuk memohon agar diberikan yang lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu adalah utama. Waqad samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam majalis allati yuta'allamu fiha al-ilmu an-nafi'u bi riyadil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nama majlis-majlis yang di dalamnya dipelajari ilmu yang bermanfaat, disebut oleh Nabi sebagai riyadul jannah, taman-taman surga. Wa akhbara anna al-ulama hum warathatul anbiya.
Dan Nabi SAW telah memberitahukan bahwa para ulama itu adalah pewaris-pewaris Nabi. Apa yang diwariskan oleh para ulama dari Nabi? Adalah ilmu. Wala syakka anna al-insan qabla an yuqdim ala ada'i amalin ma la budda an ya'rif at-tariqa allati yuaddi biha dhalika al-amal ala wajhi sahih. Tidak diragukan bahwasanya manusia sebelum dia ingin mengamalkan satu amalan tertentu, dia mau tak mau mesti mengetahui cara menunaikan amalan tersebut dengan cara yang benar. Satu perbuatan misalkan orang perlu berilmu dulu supaya dia tahu bagaimana tata caranya. Kalau kita misalkan beli alat elektronik baru yang kita tidak tahu ya cara memakainya, maka sebelum kita memakai pasti kita akan buka katalognya, kita baca petunjuknya, baru kita mulai menghidupkannya sesuai dengan petunjuk. Begitu juga dengan apapun amalan bagi seseorang, dia mau tak mau harus mengetahui cara melaksanakan amalan itu dengan cara yang benar. Hatta yakuna hadzal amalu sahihan, sampai amalan itu menjadi benar. Muaddiyan li natijatihi allati turja min waraihi, yang bisa mengharapkan ya hasil yang diharapkan dari amalan itu. Contoh misalkan seorang bercocok tanam, petani deh. Bagaimana dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal yang diharapkan, memang hasilnya yang sangat bagus? Apakah dengan cara coba-coba atau dengan cara ilmu lalu diamalkan? Adalah cara ilmu kemudian dia amalkan. Begitu juga amal soleh yang kita kerjakan. Kita harus berilmu dahulu agar amalan yang kita lakukan sesuai yang diharapkan dan hasilnya sesuai yang diharapkan. Fakaifa yuqdimul insanu ala ibadati rabbih allati tatawaqqafu 'alayha najatuhu minan nar wa dukhuluhu al-jannah. Kaifa yuqdimu ala dhalika biduni ilm? Bagaimana cara seorang manusia memberanikan dirinya untuk mengibadati Rabbnya, yang mana dengan ibadah itu dia bisa selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga? Bagaimana caranya dia bisa melaksanakannya tanpa ilmu? Enggak mungkin. Dia berharap untuk selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, tapi dia mengamalkan tanpa ilmu, itu adalah suatu hal yang mustahil. Wa min thamma iftaraqa an-nasu bin nisbati lil ilmi wal amali thalatha firaq. Dan dari sini manusia dipandang dari ilmu dan amal terbagi kepada 3 bagian. Dipandang pada ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Dia terbagi kepada 3. Yang pertama al-fariqul awwal. Kelompok yang pertama, alladzina jama'u bainal ilmi nafi' wal 'amalis salih. Dia adalah orang yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dia berilmu, dia beramal soleh. Wa haula qad hadahumullahu siratan mun'am
alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka ini, kelompok yang pertama ini, siapa kelompok pertama? Yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dia lakukan kedua-duanya. Mereka ini adalah orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk kepada mereka jalan orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang syuhada dan orang yang soleh. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Inilah yang kita minta. Inilah yang kita minta. Yang kedua, kelompok yang kedua, alladzina ta'allamul ilma an-nafi' wa lam ya'malu bihi. Yang kedua adalah orang yang berilmu tentang ilmu yang bermanfaat. Dia tahu, dia amal, dia ketahui. Ya. Secara pengetahuannya, kognitifnya dia tahu ilmu yang bermanfaat itu. Tapi walam ya'malu bihi. Dia tidak mengamalkannya, hanya sebatas pengetahuan aja. Ya, apa hukumnya ini? Katanya wajib. Tapi ketika diajak, ya, ketika orang tahu hukum sholat itu adalah wajib, tapi dia tidak sholat, berarti dia tahu tentang kebenaran, tahu dia dengan ilmu yang bermanfaat, tapi dia tidak amalkan. Ya. Wa haula humul maghdubu alaihim minal yahud wa man naha nahwahum. Maka mereka ini, yang kelompok kedua ini adalah orang yang dimurkai, yang dimarahi. Ya. Kenapa dimarahi? Kenapa dimurkai? Karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mereka itu adalah orang Yahudi dan orang yang meniti jalannya, yang senada dengan dia. Orang Yahudi muslim atau tidak muslim? Tidak muslim. Sekarang ada orang yang berKTP muslim. Dia tahu berilmu tapi dia tidak amalkan ilmu itu. Maka berarti ada kemiripannya dengan kelompok yang kedua ini. Al-fariqul tsalits, kelompok yang ketiga, alladzina ya'maluna bila ilmin, semangat amalnya tinggi, mereka beramal tanpa ilmu. Wa haula'um ahlud dhalal minan nasara wa man naha nahwahum. Mereka ini adalah orang-orang yang sesat dari kalangan Nasrani, ya, dari kelompok Nasrani, dan orang yang senada dengannya, yang meniti jalannya. Jadi ada tiga, ilmu, amal. Maka ada orang yang berilmu, diamalkan ilmunya, kelompok satu. Ada orang berilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya. Ada orang yang beramal tidak dengan ilmu. Yang keempat apa? Ada orang yang tidak berilmu dan tidak beramal. Ya. Baik. Dari tiga kelompok ini juga ulama mengatakan al-hadi, orang yang dapatkan petunjuk itu adalah orang yang diberi ilmu dan mengamalkan. Ini orang yang mendapat petunjuk. Lawannya dhal. Apa itu dhal? Sesat.
Boleh nggak kita mengucapkan sesat? Hah? Boleh nggak? Dalam ucapan kita sering kita mengatakan sesek. Biko sasek di jalan biko. Kenapa dia sasek? Kan tidak berilmu. Pokoknya ke pasar, salahnya jalan. Kicukan angku sasek loh. Ada orang bilang, angku kapian nembo ya. Keliru. Bukan semua yang dikatakan dhalal sesat itu adalah mengkafirkan. Tidak. Itu Anda sendiri yang konotasinya berbeda, salah. Ya. Sesat itu lawan orang yang pertama tadi tidak berilmu sehingga ada yang diamalkannya. Itu dhalal. Atau dia berilmu tapi bukan dia beramal tapi tidak dengan ilmu. Akhirnya apa? Indak dapet jalannya dong. Tapi antara keduanya tadi. Nyo berilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya. Itu namanya ghawin. Ghawa. Ya, ghawa itu sesat dengan ilmu. Saseknya tapi nyoba ilmu. Ya. Khamar itu tahunya haram tapi diminum juga. Ada orang itu. Sasek itu. Ya. Dia lawan kebenaran yang dia telah miliki. Baik. Wa yashmul hadhihi al-firaq ats-tsalatsa qauluhu ta'ala fi surah Al-Fatihah. Tiga kelompok ini diliputi oleh surat firman Allah di dalam surah Al-Fatihah. Dicakup oleh firman Allah yang ada dalam surah Al-Fatihah. Yang semua kita membaca setiap hari paling minimal berapa? Berapa kali kita baca? 17 kali bagi orang yang sholat lengkap ya. Tapi yang masbuk kadang enggak. Allati naqra'uha fi kulli raq'atin min salawatina. Yang kita baca setiap rakaat dalam salat kita. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami jalan, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Orang yang beramal, orang yang berilmu an-nafi' dan beramal soleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai. Siapa dia? Dia berilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya. Waladhdallin, tidak juga orang yang sesat. Siapa dia? Dia yang beramal tanpa ilmu. Qala al-Imam Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala wa amma qawlu ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, adapun firman Allah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, fal maghdubu 'alaihim humul ulama'u alladhina lam ya'malu bi'ilmihim waddaluna al-'amiluna bila ilmin. Kata beliau, orang yang dimurkai itu adalah para ulama yang mana mereka tidak beramal dengan ilmunya. Ilmu hanya sebatas ilmu. Ya. Kalau nyampein ke orangnya. Ya, tapi amal kita tidak. Ini bagian dari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayah, bisa selalu mengamalkan amalan yang didasari oleh ilmu. Semoga ilmu yang kita belajar bisa kita amalkan. Makanya selalu kita doakan, Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa yang bermanfaat kepada kami.
wanfa'na bima 'allamtani, berikan manfaat kepada kami apa yang engkau ajarkan kepada kami. Kita mohon kepada Allah agar ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu yang bermanfaat kita pelajari, betul-betul bermanfaat kepada kita. Apa bentuk manfaatnya? Kita amalkan. Tidak hanya sebatas pengetahuan saja. Wadhdallun, orang yang sesat itu adalah al-amiluna bila ilmin, orang yang beramal tanpa ilmu. Fal awwalu sifatul yahud wa tsani sifatul nasara. Yang pertama adalah sifatnya orang Yahudi, pada yang kedua adalah sifatnya orang Nasrani. Wa katsirun minan nas idza ra'a fi tafsir anna al-yahuda maghdubi 'alaihim wa anna nasara dhalun dhanna al-jahilu anna dhalika makhsusun bihim wa huwa yaqra'u anna rabbahu faridun 'alaihi an yad'uwa bihadha ad-du'a wa yata'awadh min tariqi ahli hadhihi as-sifat. Kebanyakan dari manusia apabila dia melihat di dalam tafsir bahwa orang Yahudi itu adalah yang dimurkai, orang Nasrani itu adalah orang-orang yang sesat, orang jahil mengira bahwa itu khusus untuk mereka aja, khusus untuk orang Yahudi dan Nasrani aja. Ya, wa huwa yaqra'u, dia membaca anna rabbahu faridun alaih, dia membaca bahwasanya Allah mewajibkan kepadanya untuk berdoa dengan doa ini, ya, wa ta'awwadh min tariqi ahli hadhihi sifat, dan berlindung, ya, dari jalan orang-orang yang memiliki karakter ini. Setiap hari dia berdoa, ya, berdoa apa? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya, berlindung dari jalan orang Yahudi, yaitu bagaimana? Berilmu tanpa amal. Berlindung dari orang yang sesat yaitu Nasrani, bagaimana? Mereka beramal tanpa ilmu. Kita berdoa tapi setiap hari kita melakukannya, berarti tidak sinkron antara doa dengan praktek kita. Kalau doa kita memohon kepada Allah, lalu kita tidak lanjuti, ya, kita lanjuti. Contoh misalkan, kalau kita lihat gambarannya, misalkan kita udah, ya Allah berilah aku rezeki, lalu kita atau kita berkarajo, ya Allah berikan aku rezeki. Apakah kita paku tangan atau kita bekerja? Kita harus bekerja. Doa itu kita memohon kepada Allah, ya, supaya Allah mudahkan bagi kita rezeki. Tapi kita ikuti dengan pekerjaan. Tidak kita misalkan, ya Allah beri aku ilmu, kita tidur. Ya Allah beri aku rezeki, lalu kita tidur. Gak mungkin. Ya, ayam pun, induk ayam pagi-pagi lah keluarnya, itu mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Fa idza qadaytumus salah fantashiru fil ard. Jika kamu telah menegakkan salat, bertebarlah di permukaan bumi. Kita berdoa untuk diberikan rezeki. Ketika kita keluar dari masjid, apa yang kita doakan? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu karuniamu, rezeki. Maka hendaklah kita iringi doa kita dengan perbuatan. Nah, ketika kita berdoa dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hendaklah kita berupaya untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya, tidak ilmu orang yang diberikan ilmu tapi tidak mengamalkan, dan tidak juga orang yang beramal tanpa ilmu. Faya subhanallah kaifa yu'allimuhu Allah iyyahu wa yakhtaruhu lahu wa yafridu alaihi an yad'a rabbahu bihi daiman ma annahu la 'udhra alaihi minhu wa la yatasawwar anna fi'lahu hadha huwa dhann as-su'i billah. Entah kalam Allah. Lalu dia mengatakan subhanallah. Lah bagaimana
Allah mengajarkan kepadanya dan memilihkan untuknya dan mewajibkan kepadanya untuk berdoa kepada Allah selalu, ya, maka tidak ada lagi uzur, ya, dan tidak akan pernah tergambar, ya, anna fi'lau hadza, bahwasanya perbuatan ini adalah dhanna sau'i billah, ini adalah prasangka yang jelek kepada Allah. Jadi gini, selalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah beri aku ilmu dan amal soleh, kan gitu doa kita jadi, ya. Tapi kita sendiri enggak berilmu, enggak beramal soleh. Atau kita berilmu tidak mengamalkan, kita selalu mengatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, tapi selalu kita melakukan yang demikian, ya. Nah ini hendaklah amalan kita ini betul-betul kita sadari, kita harus berilmu dan mengamalkan. Dan doa kita ketika kita mengerjakan sholat sebenarnya doanya Masya Allah, ya, kita mohon selalu kepada Allah agar mendapatkan ilmu dan amal soleh. Dan dengan itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para rasul, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Wallahu ta'ala alam. Ya, di sini sekarang wa huwa yubayyinu lana al-hikmata fi faridati qira'ati hadhihi surah al-'azimah. Di sini menjelaskan kepada kita hikmah kenapa kita diwajibkan untuk membaca surat ini, ya, di setiap solat kita, baik solat fardu atau solat sunat, wajib kita membaca Al-Fatihah ini. Dan itu adalah rukun. Kalau kita tidak bacanya, solat kita tidak sah. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung rahasia tadi, rahasia yang agung, ya. Di antara rahasianya adalah doa yang agung ini, agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk meniti jalan orang-orang yang berilmu, yang bermanfaat dan beramal soleh, yaitu jalan orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Orang yang berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari jalan orang yang binasa, orang yang menyia-nyiakan amal mereka atau yang menyia-nyiakan ilmu yang bermanfaat mereka. Mereka tahu berilmu tapi tidak amalkan, sia-sia dia ilmunya. Dia beramal tanpa ilmu, sia-sia amalannya. Ya, wallahu ta'ala alam. Kita azan dulu, kemudian kita sambung kajian kita yang masih tersisa. Baik, kita lanjutkan. Suma'alam ayyuhal qari'ul karim. Kemudian ketahuilah wahai pembaca yang mulia, annal ilman nafi' innama yustamaddu minal kitabi wa sunnah tafahuman wa tadabburan ma'al isti'anati ala dhalika bil mudarrisina an-nasihin. Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu hanya saja diambil dari kitab dan sunnah. Tafahuman, yakni secara pemahaman, tadabburan, mentadaburinya, dengan meminta tolong atau dengan bantuan para mudarrisin, para guru-guru, an-nasihin, yang memberikan ketulusan, wa kutubut tafsir wa syuruhil hadis, kitab-kitab tafsir. Ketika kita mempelajari Al-Quran, kita kembali kepada kitab tafsir, wa syuruhil hadis, atau kitab-kitab syarah hadis ketika kita mempelajari hadis, wa kutubul fiqh, buku-buku fikih, wa kutubun nahwi wal lughatil arabiyyah, buku-buku nahwu, buku bahasa Arab, alladzi nazala biha al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'anul Karim turun dengan bahasa Arab. Fa inna hadhil kutuba tariqun li fahmil kitabi wa sunnah. Sesungguhnya buku-buku ini adalah cara untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini motivasi kepada kita harus mempelajari bahasa Arab. Di antara bahasa Arab kita mempelajari ilmu nahwu. Ya, kenapa harus kita mempelajari? Karena Al-Quran berbahasa Arab.
hadis berbahasa Arab. Kita tidak akan bisa memahami dengan baik kecuali kita harus paham dengan bahasa Arab. Fawajibun 'alaika ayyuhal muslim liyakuna 'amaluka sahihan. Maka wajib atasmu wahai seorang muslim agar amalanmu menjadi benar, anta ta'allama ma yastaqimu bihi dinuk. Hendaklah kamu belajar apa yang menjadikan agamamu lurus. Jadi kewajiban kita belajar ini bagaimana agama kita lurus. Ini yang hendaknya kita pelajari. Ibadah kita lurus. Min salatika wa saumika wa hajjika. Baik solatmu, puasamu, hajimu. Wa tata'allama ahkama zakati malik. Hendaklah kamu mempelajari hukum-hukum zakat hartamu. Wa kadzalika tata'allamu min ahkamil muamalat ma tahtaju ilaihi. Begitu juga kamu mempelajari hukum-hukum muamalat yang diperlukan. Kita perlu jual beli, kita punya dagang atau kita punya jasa. Bagaimana kita bisa jasa? Kita bermuamalah, kita pengen mengambil jasa orang, bagaimana caranya? Ya. Lita'khudha minha ma abahallahu lak. Agar kamu mengambil dari hal itu apa yang dihalalkan oleh Allah kepadamu. Wa tajtaniba minha ma haramallahu alaik. Engkau menjauhkan apa yang diharamkan oleh Allah terhadapmu. Liyakuna, agar kasbuka halalan wa ta'amuka halalan liyakuna mujabat da'wah. Untuk apa gunanya tadi? Agar pendapatanmu halal, makananmu halal, agar kamu orang yang dikabulkan doanya. Karena doa dikabulkan berawal dari harta yang halal. Jika harta haram, terhalang terkabulkan doa. Lalu bagaimana kita mendapatkan harta yang halal? Dengan ilmu. Ya, kullu dzalika mimma tamassu hajatuka ila ta'allumi. Itu semua menunjukkan di antara yang sangat kamu perlukan untuk mempelajarinya. Wa huwa maisurun biidznillah mata ma sahat azimatuk wa saluhat niyatuk. Itu semua mudah insyaallah. Ya. Selama tekad kita ini benar dan niat kita itu baik. Ilmu itulah berserak-serak. Ya. Di genggaman kita banyak ilmu. HP sekarang ini sudah bisa kita cari ilmu. Apa yang terlintas bagi kita? Kalau antum bisa bahasa Arab, subhanallah, apa yang terlintas bagi itu antum tanya langsung. Nanti tulisan ulama ada, fatwa ulama ada. Tapi kalau bahasa Indonesia terbatas, Mak. Nah, kalau begini maka bisa dikatakan tidak ada lagi uzur, alasan bagi orang yang tidak tahu. Kalau dahulu belajar itu harus bersafar jauh, butuhkan waktu yang lama, membutuhkan uang. Ya. Yahya bin Ma'in mendapatkan warisan dari bapaknya 1 juta dirham. 1 juta dirham itu kalau diuangkan kurang lebih 25 M. Dia wariskan dari bapaknya, atau warisan. Ya, kita mungkin dapat cuma berapa. Itu semuanya dia belanjakan untuk menuntut ilmu hadis, untuk mempelajari hadis. Sampai dia tidak punya sandal untuk dipakai. Begitu ulama dahulu. Sehingga beliau sangat disegani oleh ulama. Ada seorang ulama sedang mengimlakkan ilmunya ketika Syekh Yahya bin Sa'id
datang Yahya bin Ma'in datang, bukunya jatuh dari tangannya. Karena gemetar dia melihat sosok yang sangat dihormati karena ilmunya. Ya. Nah, jadi semuanya mudah jika tekad kita benar, jujur tekad kita, dan niat kita baik. Jadi tidak ada lagi waduh, hamba tidak bisa, hamba tidak tahu. Allah berikan nikmat kepada kita. Internet nikmat, walaupun apa yang kita tanya udah ya. Tapi hati-hati carinya. Maka kita tanya, mana sumber-sumber tulisan atau web yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Ya. Taib. Fahris ala qiraatil kutubin nafi'ah. Selalulah berusaha untuk membaca buku yang bermanfaat. Wattasil bil ulama, selalu berhubungan dengan ulama. Litas'alahum amma ashkala alaik, agar kamu bisa bertanya apa yang menjadi muskil, menjadi problem bagi kita. Ya, wa tatalaqqa anhum ahkama dinik, agar kamu bisa mendapatkan hukum-hukum agamamu dari mereka. Nah, bagaimana kita berhubungan dengan ulama kalau dengan Arab? Ya, kita tidak bisa berbahasa Arab. Tapi boleh kita berhubungan dengan ulama-ulama kita di Indonesia. Ya, para asatidz kita yang telah Masya Allah ilmunya, kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Wa kadzalika 'alaika an tu'na bihudurin nadawat wal muhadarat ad-diniyah allati tuqamu fil masajid wa ghairiha. Begitu juga hendaklah kita menjadi perhatian kita untuk hadir di seminar-seminar, di muhadarah-muhadarah, di majlis-majlis ta'lim yang dilakukan di dalam masjid dan yang lainnya. Wa tastami' ila baramij diniyah min al-idha'ah. Hendaklah Anda juga mendengar program agama atau ceramah-ceramah agama melalui radio. Ya, kita di Kota Padang, Masya Allah. Kemana antum bisa mendengar radio Day FM? Ya, berapa? 87,6. 87,6. Ganti dari radio Rai 95,1 dulu. Ya, 87,6. Antum bisa dengar. Kalau pakai surau TV di rumah, kalau surau TV perlu duduk. Ya, perlu di rumah karena nggak bisa dilihat disaksikan di di mobil. Tapi insya Allah nanti ada saatnya teknologi kita, surau TV bisa Anda lihat di HP Anda tanpa pakai internet. Insya Allah ya akan kita wujudkan insya Allah Ta'ala. Itu memakai wifi yang dikirim TV-TV sunnah di dalamnya. Jadi siapa yang pakai smartphone atau di rumahnya TV, smart TV, bisa dia tonton. Tidak perlu ada parabola. InsyaAllah ta'ala. Mohon doakan, mudah-mudahan ini teknologi yang bisa segera kita wujudkan. Intinya apa? Semua kesempatan bagi kita untuk berilmu, beramal itu, berilmu, mempelajari agama ini terbuka lebar. Maka enggak ada hujah bagi orang ada yang tidak tahu, ada yang tidak bisa belajar. Ya, kamu tidak bisa masjid hakim, silahkan, enggak apa-apa. Tapi bisa loh dengar radio Day 87,6, bisa menonton surau TV atau TV-TV sunnah lainnya. Di situ kita belajar. Bisa kok kita baca buku. Bisa kok kita membeli buku dan seterusnya. Kalau enggak juga di HP kita kajian di surau TV, di Masjid Hakim, dimanapun kita bisa menyaksikan langsung. Subuh di sini setiap subuh insya Allah Sahih Muslim.
Antum ikuti itu, masya Allah. Kita mempelajari cuma 1 atau 2 hadis atau 3 hadis. Ya, kita ambil pelajaran dari ulama, bermanfaat sekali. Antum mungkin tidak bisa hadir di sini, alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi ikuti melalui Facebook, melalui YouTube, melalui melalui Surau TV, bisa antum ikuti. Intinya, hendaklah kita tumbuhkan semangat kita untuk menambah ilmu agama kita. Wa taqra'ul majallati diniyah wa nasyarat allati tu'ana bi masailid din. Engkau membaca majalah agama, kemudian buletin-buletin yang selalu memberikan perhatian kepada masalah-masalah agama. Wa idza harista wa tatabba'ta hadha rawafid al-khairiyah namat ma'lumatuk wastanarat basiratuk. Jika kita mengikuti ini semua, punya antusias kita mengikutinya, maka informasi kita ilmu kita bertambah, bertumbuh, berkembang. Ya, kemudian basirah kita, pemahaman kita semakin bercahaya. Ya, wala tansa ya akhi, jangan engkau lupakan wahai saudaraku, annal ilma yanmu wa yazku ma'al amal. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu berkembang dan tumbuh dengan amal. Jadi kalau kita telah tahu, amalkan agar dia tumbuh, dia berkembang dia. Fa idza 'amilta bima 'alimta zadakallahu ilma. Jika engkau mengamalkan apa yang engkau ketahui, Allah akan tambah bagimu ilmu lagi. Ya, semakin kita amalkan apa yang sudah kita ketahui, bertambah ilmu kita. Kenapa ilmu kita tidak berkembang selama ini? Mungkin gara-garanya kita hanya hadir majelis ilmu tapi tidak mempraktekkan ilmunya. Ya, ini nasihat untuk saya sendiri dan kita semua. Hendaklah kita kembangkan ilmu kita dengan mengamalkan. Kama taqulul hikmatul ma'thurah, sebagaimana kata hikmah, man amila bima alim awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan atau siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, maka Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang tidak pernah dia ketahui. Allah berikan dia ilmu apa yang tidak pernah dia pelajari atau dia ketahui. Wa yashhadu dzalika qaulu ta'ala, dan ungkapan ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bagaimana cara bertakwa kepada Allah? Mengamalkan, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Itu namanya bertakwa. Lalu wa yu'allimukumullah, dan Allah pasti memberimu ilmu. Ya, wallahu bikulli syai'in alim. Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Wal ilmu ahaqqu ma tusrafu fihi al-awqat. Ilmu adalah yang paling berhak untuk kita berikan waktu kita untuk itu. Kita berikan waktu kita untuk ilmu. Wa yatanafasu fi nailihi dzul uqul. Orang-orang berakal berpacu-pacu untuk meraihnya. Fabihi tahyal qulub wa tazkul a'mal. Dengan ilmu itu hati menjadi hidup dan amalan semakin berkembang. Walaqad athna Allahu jalla dzikruhu wa taqaddas asma'uhu 'ala al-ulama al-'amilin. Allah telah memuja, menyanjung, ya, ulama-ulama yang beramal. Yani ulama itu adalah orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Wa rafa'a min sya'nihim fi kitabihil mubin. Allah angkat derajat mereka di dalam kitabnya yang nyata. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun.
Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak akan sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran itu adalah orang yang berfikir. Berfikir di sini jangan anggap wah ini ayat menunjukkan kita mempelajari filsafat. Salah. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfikir. Ya, maka hendaklah kita pahami. Allah Subhanahu wa taala firman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Allah mengangkat orang-orang berilmu, dia beriman di antaramu, dan orang yang diberi ilmu sekian derajat. Dan Allah dengan apa yang kalian ketahui maha memberitahu. Apa yang kalian amalkan, ya, maha memberitahu. Fabayyana subhanahu wa ta'ala mizatal alladzina utul ilma al-muqirruna bil iman. Allah jelaskan keistimewaan orang yang diberi ilmu yang diiringi dengan iman. Banyak orang yang berilmu tapi iman gak ada. Dia kaji Al-Quran tapi iman gak ada. Ya, orang barat menemukan apa yang ada dalam Al-Quran, tapi karena tidak diiringi dengan iman tidak mendapatkan hidayah. Ya, thumma akhbara annahu khabirun bima na'malu. Kemudian Allah memberitahukan bahwasanya Allah Maha memberitahukan apa yang kita amalkan. Muttali'un alaih. Dia Maha melihat atas itu. Yadullana ala annahu labudda minal ilmi wal amali ma'an. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus memiliki ilmu dan amal seiring. Ya, wa yakuna kullu dzalika shadiran anil iman wal muraqabatillahi subhanahu. Hendaklah semua itu ya datang bersumber dari iman dan merasa muraqabatullah, yaitu mengawasi Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu amalan biwajib ta'awuni 'alal birri wat taqwa, dan kita mengamalkan kewajiban at-ta'awun 'alal birri wat taqwa wa sunaqdimu lakum bihaulillahi ta'ala min khilal kitab ba'da ma'lumat min rasidil fiqhi alladhi istanbatahu lana ulama'una wa dawanuhu fi kutubih. Kita di sini dalam buku ini ya, dalam rangka apa? Saling tolong menolong. Syekh menolong kita untuk berilmu. Dengan kita mempelajari ini, maka dalam kitab ini sebagian maklumat yang dari fikih, pembahasan fikih yang telah ditulis oleh ulama. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita mulai nanti pembahasannya tentang Kitabut Taharah. Sekali lagi insyaallah ini adalah jadwal kajian kita setiap hari Senin insyaallah taala. Silakan bisa mendapatkan atau membeli buku bahasa Indonesianya. Sudah ada terjemahan sehingga memudahkan kita untuk mengikuti kajian yang kita sebutkan. Ya, ada namanya Mulakhas Fiqhi. Mulakhas Fiqhi ada yang 3 jilid terjemahannya. Ya, bisa dibeli. Silakan. Taib, ini ada pertanyaan. Dikirimkan 2 gambar. Yang pertama, panitia kurban tidak boleh dapat jatah khusus. Rasulullah SAW bersabda, SAW memerintahkan untuk menangani onta kurbannya, mensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan aksesoris onta. Dan saya dilarang untuk memberikan upah jagal dari hasil kurban. Ali menambahkan, kami memberikan upah dari uang pribadi. Dalam gambar yang kedua,
tukang jagal tidak boleh diupah dengan bagian hewan kurban. Nabi SAW memerintahkan padaku untuk mengurus unta beliau, lalu beliau memerintahkan untuk membagikan semua daging kurban, kulit dan jilalnya atau kulit yang ditaruh di punggung unta untuk melindungi dirinya dari dingin untuk orang-orang miskin. Dan aku tidak boleh memberikan bagian dari apapun dari hasil kurban kepada tukang jagal sebagai upah. Maka di sini kita tidak boleh memberikan upah kepada tukang jagal. Tapi bolehkah orang yang bekerja mendapatkan jatah daging? Jawabannya boleh. Bolehkah dia dapat lebih? Boleh. Asalkan bukan sebagai transaksi upah. Contoh, ambil ambo mendabiah, asalkan kulitnya juga ambo. Itu enggak. Atau kepalanya diambo. Enggak. Berarti itu upah. Karena dia syaratkan dia melakukan itu agar dia mendapatkan imbalan. Enggak usah ambo piti, ambo kulit salah. Ambo kepala salah. Maka itu tidak boleh. Karena ini adalah bentuk transaksi upah. Maka apakah itu kulitnya atau dagingnya atau kepalanya, bagian dari korban itu tidak boleh dijadikan upah. Apalagi kalau seandainya ya hasil korbanku diungguak menjadi 8. Ya, unggu angka 8 adalah untuk orang yang memberasihan. Itu enggak. Tapi boleh kalau orang itu mendapatkan pemberian dari orang-orang yang berkorban. Ya, wallahu taala alam. Saya Wulan dari Bandung, mohon bertanya, maaf di luar tema Ustaz. Apakah doa khusus untuk orang yang menerima hewan kurban? Terus adakah doa untuk sahibul kurban ketika kurbannya sedang disembelih? Jazakumullah khair Ustaz. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Sepengetahuan saya tidak ada doa ketika menerima hewan kurban. Tidak juga doa khusus yang dibaca oleh orang yang berkorban. Kecuali orang yang berkorban itu dia yang menyembelih. Kalau dia menyembelih, dia ucapkan Allahumma hadza anni wa an ahli setelah dia membaca Bismillah Allahu Akbar Allahumma hadza anni wa an ahli. Baru dia gorok. Tapi kalau kita yang nonton enggak menggoroknya, enggak, tidak baca bismillah, yang bismillahnya adalah orang yang menyembelihnya, dan tidak juga dengan doa yang lain. Wallahu a'lam. Buya, ada orang yang meminta-minta ada 2 orang. Orang buta yang dibimbing orang sehat. Pertanyaannya, apakah kita bersedekah juga dengan orang tersebut? Kalau kita lihat, kita kasih. Kalau kita suka, kita kasih. Nabi SAW tidak pernah beliau diminta kecuali beliau memberi. Apakah orang meminta-minta dibenarkan untuk meminta dengan tujuan mengumpulkan uang? Bukankah meminta hanya dibolehkan ketika kebutuhan 1 hari saja? Iya. Tidak boleh kita meminta-minta dan tidak dibenarkan meminta uang untuk mengumpulkan uang pribadi. Ya, untuk memperkaya diri, tidak. Ya. Hanya 3 dari syarat orang yang boleh meminta. Di antaranya betul-betul orang yang bangkrut, tidak ada lagi untuk beri hutang. Bagaimana dengan orang yang berilmu tapi salah memahami atau menambah-nambah amal menurut hawa nafsunya? Apakah tergolong mana dia? Ya, tergolong mana dia? Kalau dia menambah-nambah yang dia tidak tahu dia amalkan, berarti tergolong kepada sesat. Kalau seandainya dia berilmu tapi dia tidak amalkan, tergolong kepada ya, orang yang dimurkai tadi. Wallahu ta'ala alam. Ana ingin bertanya tentang orang yang menjadikan seorang Quranis
atau secara garis besar hanya mau menerima Al-Quran dan menolak hadis secara menyeluruh. Bagaimana menyikapi hal orang seperti ini dan seperti apakah kelompok seperti sebenarnya? Dan seperti apakah kelompok seperti sebenarnya, Ustaz? Nggak tahu saya ini pertanyaannya. Taib. Orang yang hanya berpegang kepada Al-Quran berarti dia tidak bisa sholat zuhur, tidak bisa sholat asar, dia tidak sholat 5 waktu, ya, karena tidak ada yang dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Apa yang dibaca dalam sholat tidak ada. Semuanya ada dalam hadis. Maka orang yang mengatakan bahwasanya dia hanya berpegang teguh dengan Al-Quran, sebenarnya dia adalah orang yang pertama meninggalkan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran perintah berulang-ulang untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ya, maka sebuah kekeliruan yang besar bagi orang yang mengatakan dia hanya Quranis, hanya mengikuti Quran saja. Kalau dia betul-betul mengikuti Quran, dia pasti sudah mengikuti ya hadis Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Baik, di sini ada permohonan, mohon kajian ini disebarkan di YouTube dan diurut nomornya agar memudahkan untuk mengulanginya. Mudah-mudahan bagian media di Surau TV nantinya insyaallah akan bisa menyusun dengan cara yang baik, yaitu diurut. Apalagi ini baru kajian pertama. Insyaallah taala demikian dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.